Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syarika Ulan dengan NIM 880112000052 dari D3 Keperawatan 2B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil resume dari presentasi kelompok 6, kelompok 7, dan tambahan materi dari Nurse Andi untuk memenuhi tugas mata kuliah dokumentasi keperawatan yang ditugaskan oleh Nurse Andi. Yang pertama yaitu saya akan sedikit menjelaskan mengenai POS atau Process Oriented System. Di sini model dokumentasi POS ini adalah suatu model dokumentasi yang berorientasi pada proses keperawatan, mulai dari pengumpulan data pasien, lalu diagnosis keperawatannya, terus penyebab masalahnya. Lalu selanjutnya di sini ada catatan perkembangan, ditulis secara format dar di sini D-nya itu yaitu datum, disingkat D, atau datum di sini adalah data subjektif dan objektif. A di sini adalah action atau tindakan yang akan dilakukan atau segera dilakukan. Lalu R di sini adalah responden. Responden ini adalah respon klien terhadap tindakan medis yang telah dilakukan. Selanjutnya di sini ada kerugian mengenai POS. Yang pertama itu dapat membingungkan antara intervensi yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Yang kedua yaitu penggunaan fokus kolom tidak konsisten. Selanjutnya itu ada keuntungan mengenai POS. Yang pertama itu bersifat fleksibel, yang kedua memudahkan untuk dikenal, yang ketiga yaitu waktu pendokumentasiannya itu lebih singkat, yang keempat yaitu mudah dipergunakan dan mudah dimengerti. Yaitu CND atau dokumentasi CND ini disebut juga dengan Coded Nursing Documentation. Dokumentasi ini menggunakan sistem komputer. Jadi yang catatan keperawatannya ini yang terlihat hanya kodenya saja. Di sini ada komponen CND. Komponen CND ini yang pertama yaitu ada D, datum. Datum di sini disebut juga sebagai data subjektif dan objektif. Lalu ada yang kedua yaitu ada E atau A maksudnya, atau action. Action di sini adalah tindakan yang akan segera dilakukan. Selanjutnya yaitu ada E, evaluation. Evaluation di sini adalah evaluasi pada klien terhadap tindakan medis yang telah dilakukan. Selanjutnya itu ada kerugian mengenai CND. Yang pertama yaitu butuh waktu yang cukup lama untuk mengisi form yang tersedia. Yang kedua yaitu terbatasnya kosakata. Yang ketiga yaitu masalah keamanan dan kerahasiaan pasien. Selanjutnya yaitu ada keuntungan mengenai CND. Yang pertama yaitu mengurangi kerusakan catatan. Yang kedua yaitu data yang siap tersedia. Yang ketiga yaitu produktivitas perawat yang baik. Sebenarnya masih ada banyak banget keuntungan dan kerugian mengenai CND, tapi saya di sini hanya menyebutkan beberapa hal saja mengenai kerugian dan keuntungan. Lalu di sini saya akan menunjukkan contoh dari format CND. Pasti tidak terlihat, maaf ya Pak, tidak terlihat. Yang pertama di sini ada kolom tanggal, waktu, dan tanda tangan dari perawat. Lalu yang di sini yang kedua yaitu ada false. Yang ketiga di sini ada catatan keperawatan kategori dar. Dar di sini kan tadi saya sudah jelaskan, D-nya itu datum. Datum ini adalah tahap pengumpulan data pasien atau data objektif dan subjektif. A di sini adalah action. Action di sini adalah tindakan yang akan dilakukan atau segera dilakukan. Lalu respons di sini adalah respon klien terhadap tindakan yang sudah dilakukan atau tindakan medis yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah contoh dari format CND. Maaf Pak, soalnya. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendokumentasian pengkajian keperawatan. Nah, dokumentasi pengkajian keperawatan di sini adalah catatan tentang hasil pengkajian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi pasien, lalu membuat data tentang pasien, lalu membuat catatan tentang respon kesehatan pasien.
Selanjutnya di sini ada jenis dokumentasi pengkajian. Yang pertama yaitu adalah initial assessment, yaitu dokumentasi pengkajian awal. Yang kedua yaitu ada ongoing assessment, atau juga ongoing assessment di sini adalah dokumentasi pengkajian lanjutan. Selanjutnya ada reassessment. Reassessment di sini adalah dokumentasi pengkajian ulang. Lalu ada diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan di sini adalah keputusan klinis mengenai seseorang, keluarga, ataupun masyarakat sebagai akibat dari masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual dan potensial. Tujuan dari diagnosis keperawatan di sini yang pertama yaitu untuk menyampaikan masalah klien, yang kedua yaitu mengetahui perkembangan keperawatan, yang ketiga yaitu mengenali masalah-masalah utama dari klien pada tahap pengkajian. Nah, selanjutnya ada jenis pada diagnosis keperawatan. Yang pertama yaitu adalah diagnosis aktual, yang kedua yaitu diagnosis resiko, yang ketiga yaitu diagnosis promosi kesehatan. Selanjutnya yaitu ada tujuan pencatatan rencana tindakan. Di sini tujuannya itu untuk menentukan prioritas. Prioritas di sini saya beri contoh, semisal ada pasien yang mengeluh sesak nafas, lalu dia juga mengeluh batuk, tetapi dahaknya ini tersumbat, jadi tidak mengeluarkan dahak. Nah, kita sebagai perawat ini harus memprioritaskan masalah mana dulu yang harus kita atasi terlebih dahulu, atau melakukan tindakan mana dulu yang harus kita lakukan. Apakah kita harus mengatasi masalah sesak nafas terlebih dahulu, ataukah mengeluarkan dahak si pasien tersebut terlebih dahulu agar si pasien tidak mengalami sakit dada seperti itu karena dahaknya tersumbat. Selanjutnya di sini ada tujuan dokumentasi intervensi. Yang pertama yaitu sebagai klaim malpraktek, yang kedua yaitu untuk mengefektifkan dan mengefisiensi dana. Lalu ada contoh penulisan intervensi yaitu 4W dan 1H. 4W di sini yang pertama yaitu why. Why di sini alasan yang sesuai dengan dokumentasi keperawatan. Diagnosis keperawatan. Yang kedua yaitu what. What di sini adalah apa yang dilakukan. Yang dilakukan ini kita harus sesuai atau harus tepat gitu. Yang ketiga yaitu who. Who di sini adalah siapa yang melaksanakan tindakan tersebut. Nah, di sini harus ada contoh, semisal nama dan tanda tangan. Selanjutnya di sini ada when. When di sini adalah waktu tindakan tersebut itu pada tanggal berapa atau jam berapa. Yaitu selanjutnya ada H, 1H. H di sini adalah tindakan, kan how itu tindakan dengan prinsip ilmiah dan rasional. Selanjutnya di sini ada tujuan dokumentasi evaluasi. Yang pertama yaitu faktor penentu. Yang kedua yaitu untuk menilai tujuan, apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Yang ketiga yaitu menilai keefektifan. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan di sini, yang pertama itu tidak boleh dihapus oleh tip X karena hal itu bisa dianggap sebagai menghilangkan informasi atau menyembunyikan informasi. Nah, untuk jika ada kesalahan kita bisa lakukan, semisal saya beri contoh. Nah, di sini saya menuliskan tulisan perawat. Lalu tulisan di sini salah. Nah, kita harus mencoretnya seperti ini saja. Digaris saja, lalu disambung oleh paraf di sini. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya yang harus diperhatikan yang kedua yaitu tidak boleh menjelekkan atau mengkritik nakes lain. Semisal kita menulis si perawat A ini tidak melakukan tindakan pemberian oksigen pada pasien. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya yaitu ada koreksi semua kesalahan dengan segera. Jadi tidak boleh diperlambat. Misalkan nanti aja.
besok aja. Jadi ketika kita mengetahui adanya kesalahan, kita harus segera melakukan apa sih perbaikan. Selanjutnya yaitu catatan fakta, jangan mengkira-kira, jadi harus sesuai dengan kenyataan. Jadi kita tidak boleh mengada-ngada atau mengkira-kira. Lalu ditulis secara singkat, padat, jelas, objektif, dan efektif. Mungkin segitu saja penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.